Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arifin Wijaya Farm Sragen. Teman-teman, kita dalam beternak itu kadang bingung ya, mencari harus tanam bang pakan apa, menyiapkan bang pakan apa. Padahal kalau kita hidup di desa, bang pakan itu sebenarnya melimpah, ada di sekitar kita. Hanya saja kadang kita tidak tahu bagaimana cara mengawetkan bang pakan itu dengan benar dan baik, sehingga menjadi cadangan pakan kita minimal untuk 3 bulan ke depan, atau mungkin 6 bulan ke depan, bahkan mungkin 1 tahun ke depan. Teman-teman, ini saya sengaja mereview salah satu bang pakan andalan ya, dengan TDN tinggi. TDN itu tingkat kecernaan ya, sehingga ketika pakan itu dikonsumsi oleh kambing dan domba itu bisa tercerna dengan baik. Semakin tinggi TDN-nya, maka bang pakan itu, sumber pakan itu semakin baik. Nah, salah satu bang pakan yang TDN-nya cukup tinggi, bahkan termasuk paling tinggi ya, itu adalah rendeng kacang tanah ya teman-teman. Ini ada rendeng kacang tanah. Nah, ini di daerah kami ini sedang musim panen ya, sedang musim panen. Jadi banyak para petani yang kadang rendeng kacang tanahnya ini cuma diminta oleh tetangga-tetangga atau teman-teman peternak lokal. Nah, kami pun juga sebagai peternak modern juga mengumpulkan ini teman-teman. Target kita adalah 1 gudang penuh, sehingga rendeng kacang itu nanti bisa untuk cadangan 1 tahun ke depan untuk campuran pakan. Di samping itu teman-teman, di sini juga ada jagung ya teman-teman ya. Ini jagung. Hanya saja jagung ini kadang kita nggak bisa ngambil posisi masih hijau, biasanya kadang dipanen sampai kering. Nah, itu kita mungkin hanya sedikit ya, hanya sedikit. Tapi kalau saat-saat tertentu bisa dipanen lebih awal, itu biasanya bang pakan ini juga sangat baik untuk campuran ya, untuk campuran rumput pakcong, rumput BB biogen ataupun gama umami. Dan ini teman-teman, di samping lahan jagung ini ya, ini jagung ini milik saudara ya, milik saudara. Kalau yang kacang tanah ini milik sendiri ya. Mungkin 1 minggu ke depan insya Allah ini dipanen. Dimana lahan kacang tanah ini ada di sampingnya ya, itu rumput BB biogen yang sudah sering saya review ya teman-teman. Itu BB biogen, dimana BB biogen di musim kemarau ternyata luar biasa ya, luar biasa subur banget. Itu umur sekitar 40-50 hari ya teman-teman. Ketinggian sudah 50, ketinggian sekitar 2 meter di usia 40-50 hari. Ini sudah waktunya panen ya teman-teman ya. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan ini akan segera kita panen, mumpung masih batang-batangnya masih muda ya teman-teman. Karena ini lahan ini biasanya fokus untuk bang pakan, jadi tidak dijual bibitnya. Kalau di lahan satunya itu biasanya memang fokus untuk dijual bibitnya, biasanya umur di atas 2 bulan teman-teman. Nah, di samping ini, di samping lahan BB biogen, kalau teman-teman lihat di pinggirnya ini ada legumnya indigo vera ya teman-teman ya. Dan indigo vera itu di tepi-tepi dan beberapa titik juga ada di tengahnya. Cuman dulu karena ada sisa bibit, sehingga ya daripada bingung nanamnya di mana, ini ditaruh di tengah-tengah. Cuman ini teman-teman, kalau indigo vera itu di tengah-tengah rumput itu biasanya kurang maksimal teman-teman. Jadi sebaiknya ada di lahan khusus. Nah, seperti ini contohnya. Ini di sampingnya BB biogen ya. Ini ada legum sangat lengkap, mulai dari melanding ya. Melanding lamtoro, maksudnya lamtoro, ada pepaya, ada yang jelas leguminosa indigo vera ya. Ini memang khusus full indigo vera dari tepi ya, dari tepi jalan sampai ke pembatas rumput tadi ya, rumput tadi. Kenapa di sini saya tanami indigo vera? Karena dulu ketika ditanami rumput ini kalah dengan ayam teman-teman. Jadi pada saat tumbuh-tumbuh awal, rumput itu sangat disukai oleh ayam. Karena ini di bagian tepi biasanya ya sudah habis oleh ayam. Tapi setelah kita ganti dengan indigo vera ini,
dan juga beberapa legum yang lain seperti lamtoro dan singkong karet ya. Ini aman sebagai pelindung agar ayam itu tidak masuk ke area lahan rumput. Nah, termasuk di sini teman-teman, di samping kandang. Ini bang pakan kami ya. Bang pakan kami luar biasa. Leguminosa cukup lengkap ya. Ini secara berkala akan dipanen. Insya Allah ini sebentar lagi akan dipanen, sehingga untuk cadangan pakan kita. Yang jelas untuk bisa mengurangi pembelian konsentrat ya teman-teman ya. Kalau legum kita sedikit, kita hanya mengandalkan rumput saja, maka mau nggak mau kita harus beli konsentrat cukup banyak. Dimana konsentrat saat ini juga semakin mahal ya teman-teman ya. Gitu. Oke, ini review pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebentar lagi musim hujan sudah datang, atau bahkan beberapa kali ini hujan sudah mulai turun ya. Maka bagi para peternak, bagi teman-teman yang akan beternak, mempersiapkan bang pakan dulu itu lebih baik. Jangan buru-buru bikin kandang, jangan buru-buru beli ternaknya. Pastikan bang pakannya siap dulu. Ya minimal seperti tempat saya ini ya, bisa untuk mengcover mungkin 30 ya. 30 ekor kambing domba, bahkan mungkin sampai 50, insya Allah cukup ini dengan bang pakan ini. Oke, itu teman-teman, mari kita tetap semangat dalam beternak. Insya Allah beternak ini cukup perkembangannya cukup cepat ya, cukup cepat, sehingga tidak ada salahnya ketika kita hidup di desa itu. Menurut saya wajib beternak kambing dan domba. Lah, kalau sapi bagaimana? Nah, sapi juga bagus, cuman hanya saja sapi itu dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, maka solusi yang paling efektif menurut saya adalah beternak kambing dan domba. Modalnya tidak terlalu besar, mulailah dari 2 ekor induk 1 jantan, atau 5 ekor induk 1 jantan. Kalau memang ada, nanti bertahap akan ditambah ke 10 ekor, ke 15 ekor induk. Kalau sudah mencapai 20 ekor induk, saya kira dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan pertumbuhannya akan semakin cepat. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.